Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Komnas HAM menduga terjadi pelanggaran HAM dalam bentrok penolakan PSN Rempang Eco City yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September 2023. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian pada Jumat 22 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pilar hukum di Indonesia, yaitu HAM atau Hak Asasi Manusia. Halo semuanya, di sini kita akan membahas fondasi utama tentang sebuah negara berkeadilan hak asasi manusia dan bagaimana ia dijamin melalui mekanisme perlindungan dan penegakan hukum. Hak asasi manusia adalah sebuah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan sebagai anugerah Tuhan. Sifatnya universal atau melekat pada semua orang tanpa memandang latar belakang. Konsep HAM bukanlah hal baru untuk kita pelajari. HAM sudah tercatat dalam sejarah sebagai hal yang penting, seperti yang disampaikan oleh Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. HAM merupakan dokumen yang membatasi kekuasaan raja, menjadi awal pengakuan bahwa kekuasaan tidak boleh absolut. Yang kedua disampaikan pada Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi ini melahirkan deklarasi yang menegaskan hak-hak kodratri seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Yang terakhir, setelah Perang Dunia II, PBB menetapkan deklarasi Universal HAM yang menjadi standar umum perlindungan HAM global. Berikutnya ada hak asasi manusia dari keilmuan hukum di Indonesia. Di Indonesia, komitmen terhadap HAM sudah ada sejak awal kemerdekaan. Amandemen UUD 1945 terutama pasal 28 hingga 28J memperkuat jaminan atas HAM. Inilah mengapa perlindungan dan penegakan hukum menjadi sangat vital. Perlindungan hukum merupakan setiap upaya negara untuk memberikan rasa aman kepada warga negara dan berbagai ancaman dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Penegakan hukum menjadi penting karena berfungsi sebagai implementasi dari HAM itu sendiri. Tujuannya untuk menjamin tegaknya supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan menciptakan kedamaian, serta memastikan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Selanjutnya itu ada faktor penentu keberhasilan. Keberhasilan penegakan HAM sudah dipengaruhi oleh 5 faktor krusial yang berjalan dengan seimbang. Yang pertama ada hukumnya atau aturan yang berkualitas. Yang kedua, penegakan hukum atau aparat yang berintegritas. Yang ketiga, ada masyarakat atau kesadaran hukum. Yang keempat, ada sarana dan fasilitas, yaitu infrastruktur yang memadai. Yang terakhir ada kebudayaan adalah nilai yang mendukung kepatuhan hukum. Jika salah satu faktor ini melemah, maka perlindungan HAM akan terganggu. Siapa aja sih pilar-pilar yang memastikan HAM terwujud melalui proses hukum yang adil? Yang pertama, ada peran kepolisian RI. Polisi adalah lembaga negara yang berperan utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi adalah garda terdepan penjaga hak dasar masyarakat atas rasa aman. Yang kedua, ada peran Kejaksaan RI. Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Perannya mencakup di bidang pidana seperti melakukan penuntutan terhadap pelanggaran HAM dan di bidang ketertiban umum meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lalu yang ketiga, itu ada peran hakim. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim adalah pilar yang memutuskan keadilan, harus memastikan proses peradilan berjalan secara adil, objektif, dan netral, sehingga hak setiap orang di depan hukum terjamin. Lalu yang keempat, itu ada peran advokat. Advokat atau penasehat hukum adalah individu yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum. Advokat memastikan hak-hak seseorang, termasuk tersangka, terlindungi secara maksimal di hadapan hukum, sesuai prinsip peradilan yang adil atau due process of law. Lalu selanjutnya ada dinamika pelanggaran dan sanksi. Meskipun ada perlindungan, dinamika pelanggaran hukum tetap terjadi. Atas pelanggaran ini, negara memberlakukan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum untuk memulihkan hak korban dan ketertiban. Dari pelanggaran tersebut, sanksi bisa berupa pidana seperti penjara, denda, hingga hukum mati untuk kejahatan serius dan pelanggaran HAM berat. Lalu ada perdata.
seperti kewajiban ganti rugi untuk memulihkan kerugian hak korban, dan administrasi seperti pencabutan izin usaha. Sanksi ini menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang akan luput. Namun, penegakan hukum membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif. Mari kita jadikan perlindungan hukum sebagai budaya demi terwujudnya masyarakat yang adil, damai, dan menjamin hak asasi manusia setiap warganya. Hak asasi manusia adalah hak dasar universal yang diberikan Tuhan kepada setiap individu sejak lahir, yang di Indonesia secara konstitusional dilindungi melalui pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang adil menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak tersebut melalui peran sinergis dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Keberhasilan sistem ini sangat dipengaruhi oleh faktor kualitas aturan, integritas aparat, sarana yang memadai, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya sanksi tegas bagi pelanggar dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara, perlindungan hukum diharapkan dapat menjadi budaya yang menjamin terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan berdaulat.